Halo, kok Yere aku undang ya kok. Melintasi hidup di bawah paksa kau bawaku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali. Halo semuanya, selamat bergabung di live Kevas Indonesia. Kita akan mulai di jam 7. Selamat datang yang baru bergabung. Selamat datang di live Kevas. Kita akan mulai perbincangan kita di jam 7 atau jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman-teman juga bisa membagikan siaran live ini dengan cara ada send di bawah itu, kirim aja dan bisa kirim ke teman-temannya biar semakin banyak orang yang menonton live ini dan semakin banyak orang yang diberkati oleh firman Tuhan tentunya. Terima kasih yang udah bergabung. Selamat datang di live Kevas Indonesia. Kita akan mulai live jam 7 nanti. Ini lagi menghubungi pembicara. Jadi teman-teman, sambil menunggu pembicara kita masuk ke live ini, bisa juga membagikan siaran live ini dengan cara share aja, bisa share linknya, atau bisa juga ada tulisan send di bawah sini. Nah, bisa send di teman-teman yang lain. Oke. Halo Ko Yere. Halo, malam Joy. Malam Ko Yere, selamat malam. Saya manggilnya Koko aja ya kok. Terserah. Oh ya. Ada punya. Oke, suara saya terdengar jelas nggak kok? Dengar jelas Joy. Oke, puji Tuhan. Kita mulai live-nya jam 7 ya kok. 1 menit lagi. Baik. Jadi teman-teman yang udah bergabung, terima kasih banyak udah bergabung bersama kami di live Kevas Indonesia tentunya. Teman-teman juga bisa bagikan siaran ini dengan cara bagikan linknya juga bisa, atau bisa langsung aja send di bawah ada tulisan send, itu bisa kirim ke teman-teman, bisa DM ke teman-teman yang lain biar semakin banyak orang yang menonton live ini. Oke kok, sepertinya kita Baik, mulai aja, tapi tunggu bentar kok, sabar ya. boleh. Oke, sudah siap. Oke. Oke, kita mulai ya kok. Selamat malam Ko Yere, dan juga selamat malam teman-teman yang udah bergabung di live Kevas Indonesia. Selamat bergabung di sini. Untuk yang baru pertama kali bergabung, jadi di live ini kita akan sharing-sharing ngebahas tentang firman Tuhan, tentunya yang relate dengan kehidupan kita. Ditemani sama host dan juga narasumber yang ada. Kebetulan narasumber pada malam hari ini adalah Ko Yeremia. Oke, Oke,
sebelum kita lanjut, kita lebih baik doa dulu kali ya kok. Ko Yere bisa memimpin kita di dalam doa. Oke, ayo teman-teman, Joy, kita doa. Ya, kok. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas live malam ini. Biarlah Tuhan, masa muda kami jadi masa muda yang penuh dengan berkat. Biar live ini juga memberkati kehidupan kami semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ko Yeremia, selamat malam kok. Malam, Joy. Nah, sembari saya akan menulis judul live kita pada malam hari ini, Koko bisa memperkenalkan diri sedikit nih kok. Oh ya, Siapa boleh. sih Ko Yere? Mungkin banyak yang nggak kenal kali, tapi nggak mungkin ya nggak kenal sama Ko Yere. Cuman siapa tahu ada yang belum kenal kok. Mungkin aja, Joy. Mungkin banget malahan. Nah, jadi saya adalah Yeremia. Nah, itu student counselor di Kefas. Oke, itu aja Kira-kira kok. sebenarnya ada tambahan lagi nggak? Atau ada yang mau ditanya nggak? Sebenarnya nggak ada deh. Oh, nggak ada ya. Judul kita tema kita pada malam hari ini adalah penyesalan perkara lampau. Judulnya itu adalah kenangan. Jadi kita ada malam ini nih teman-teman, kita akan ngebahas tentang kenangan. Kenangan apa sih yang kita akan bahas? Makanya ikutin terus live ini ya. Saya mau tulis judulnya dulu nih. Saya mau pinnya ini gimana ya cara pin chat ya? Oke. Ini pin chat gimana ya kok caranya? Oke. Sematkan komentar. Oke, sudah. Oke kok. Lu tenang. Kayaknya kurang an-nya deh. Oh, typo ya kok. Kayaknya kurang an deh, Joy. Coba kamu tambahin lagi nih. Judul kita pada malam hari ini adalah kenangan. Kenangan. Oke. 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 Oke, sematkan komentar. Udah benar belum kok? Udah ya? Sudah. Nah, bagus sekali, Joy. Oke. Ya, kamu memang pintar. Oke, kita akan ngebahas, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita yang lebih inti, aku mau ingatkan ke teman-teman, boleh banget teman-teman untuk tanya di komentar, jadi nanti di sela-sela percakapan kita, kalau misalnya aku ke notice nanti bisa kita bacakan dan kita bahas. Jadi kita santai aja, jadi reaksi antara kita dan teman-teman yang nonton live tetap terjaga ya, Ko Yere. Ya, betul banget, Joy. Oke, kita akan ngebahas tentang kenangan pada malam hari ini ya, Ko Yere. Nah, kenangan ini kan banyak nih, ada kenangan yang indah atau kenangan masa SMA, kenangan apa gitu kan, kok kenangan di masa lampau. Tapi yang kita bahas kenangan malam hari ini apa sih kok? Tolong jelasin sedikit dong kok. Apa sih kenangan yang kita bahas malam hari ini? Nah, jadi kenangan yang kita bahas malam ini adalah sebenarnya masa lalu kita yang masih kita bawa saat kita sudah menjadi orang Kristen. Misalnya nih, kita lihat di Alkitab. Tuhan nggak pernah minta kita sebagai orang Kristen itu membereskan masa lampau kita sebelum kita percaya kepada Tuhan. Nah, jadi kita perlu melihat bahwa di Alkitab itu memang ada di kitab Efesus, kitab Kolose, Tesalonika, ada beberapa kitab yang membahas mengenai masa lalu kita. Tetapi di Alkitab tidak pernah ada perintah bahwa kita harus mengakhiri masa lalu kita, baru kita boleh percaya Tuhan. Nah, tapi di Alkitab selalu berbicara bagaimana setelah kita percaya dengan Tuhan. Nah, kita lihat kan, Alkitab sudah berbicara bahwa kita setelah percaya kepada Tuhan, kita perlu terus maju dalam kehidupan kita. Nah, terus masa lalu gimana? Kenangan kita gimana? Nah, di Perjanjian Baru khususnya, nah waktu kau baca, kau cari tahu gimana sih kita hendaknya mengakhiri masa lalu kita, mengakhiri kenangan kita setelah kita percaya kepada Tuhan. Nah, jadi ada beberapa bagian yang nanti bakal kita bahas nih, Joy. Memang ini bukan perintah dalam Alkitab, tetapi ini ada teladannya. Nanti kita bakal bahas, Joy. Oke. Jadi kenangan yang kita bahas adalah kenangan hal-hal yang kita lakukan sebelum kita percaya Tuhan ya kok. Ya, tepat sekali, Joy. Bukan cuma hal-hal yang kita lakukan, tapi juga barang-barang yang kita punya sebelum kita percaya dengan Tuhan.
kenapa sih kok itu harus dihilangkan gitu? Kenapa sih harus dihilangkan gitu? Toh juga aku kan udah percaya Tuhan, udah diselamatkan. Terus Hmm. kenapa aku harus melakukan itu? Toh juga aku udah percaya Tuhan gitu. Ya, bener Joy. Ini pertanyaan kamu bagus banget nih. Nah, misalkan nih, kau kasih contoh ya. Misalkan kamu nih Joy, punya utang sama teman kamu, tapi kamu belum Ya, bayar. Itu kan perkara kenangan kan, perkara masa lalu. Kamu betul. udah Tuhan, kamu udah diampuni. Tapi temanmu kan masih merasa ada ganjalan kan, karena kamu belum bayar hutangnya. Oh, betul sekali. Satu hal yang kita bisa lihat di sini, bahwa kita nggak ada kesaksian di hadapan dia. Seperti misalnya, Hmm. teman kita belum percaya kepada Tuhan, lalu kita memberitakan Injil kepada dia. Dia pasti nggak mau mendengarkan pemberitaan Injil kita. Karena dia akan ingat, oh, kamu kan belum, karena kamu firman Tuhan. Oke. Gitu. Kita nggak membereskan perkara masa lalu kita. Nah, memang di hadapan Tuhan kita udah beres, tapi di hadapan manusia kita juga perlu dibereskan. Terus, Oke. Ini ada gangguan sedikit nih kok. Karena rumah karena rumah saya itu dekat sama musola ya kok. Jadi ada suara-suara sedikit. jadi kita live-nya enjoy, tidak apa-apa Joy, tidak. Oke. Oke, jadi aku mau ingatkan juga untuk teman-teman sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan tadi, boleh banget untuk sematkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Jadi kita bakalan ngebahas, kita sharing-sharing aja. Kalau bisa pertanyaannya sesuai dengan tema, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, kita bakalan bahas, tetap kita akan bahas. Em, ini Gimana kok, kita mau lanjut aja kali ya kok. ini? Apa kok? Kita mau bahas dari mana nih? Ah, eh, bahas ini dulu kok. Hal apa aja sih yang harus ditanggulangin? Hal apa aja sih yang harus kita bereskan? Kenangan apa sih yang harus kita bereskan? Apakah semua kenangan kita atau kenangan apa aja sih yang harus kita bereskan? Jadi kita ada sedikit gangguan ya emang ya. Tapi ya Joy, Iya. ada beberapa hal yang paling penting yang harus kita lakukan ya. Paling kita lakukan, kita lakukan beberapa yang ya, dengan berkala. Itu yang paling pertama harus dibereskan. Seperti misalnya uh, dulu kan pohon atau di rumah, nah itu harus dibereskan. Lalu barang-barang yang berhubungan dengan dosa, seperti misalnya dulu sebelum suka main judi, jadi kartunya di rumah, semua alat-alat judi masih di rumah, nah itu juga harus dibereskan. Utang lain itu juga harus dibereskan. Nah itu kan Joy. Kan gak enak kalau kamu pergi kemana-mana, ada utang. Ketemu orang, "Woi, utangmu mana?" Orang Kristen supaya itu Kristen di hadapan orang. Oke. Jadi itu tadi kok hal-hal harus kita hilangkan ya kok. Dibereskan. Dibereskan, harus dibereskan. Nah, tadi kan Koko dari awal udah bilang tuh, Hmm. meninggalkan kenangan-kenangan itu, meninggalkan hal-hal sebelum kita percaya Tuhan, itu ada teladannya di dalam Alkitab. Gimana sih kok tepatnya mungkin bisa dijelaskan nih di Alkitab tuh di mananya? Nah, jadi di Alkitab itu ada beberapa contohnya nih teladannya. Contohnya di Kisah Para Rasul 19 ayat 19 tuh. Jadi ada beberapa orang-orang yang membakar buku-buku sihirnya. Karena mereka setelah mereka percaya dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, mereka membakar semua buku-buku sihirnya. Dan buku-buku itu harganya 50.000 uang perak. Itu kira-kira harganya. Barang-barang berharga yang memang sudah tidak layak di rumah kita sebagai orang Kristen, sebisa mungkin kita bakar. Dan kalau nggak bisa dibakar, ya kita buang, paling nggak buang benda-benda itu. Oke. Joy, tadi kita sudah bahas banyak nih soal utang kan? Soal utang Ah, itu sebenarnya di Alkitab nih.
Teladan yang mungkin kalian semua udah tahu nih. Aku yakin teman-teman semua udah tahu pasti tentang Zakheus. Ketika Oh iya tahu. mampir ke rumah Zakheus, Zakheus berdiri dan berkata apa? Kalau dia pernah memeras orang, dia akan mengganti 4 kali lipat. Sebenarnya Tuhan nggak pernah suruh dia untuk ganti 4 kali lipat orang-orang yang sudah pernah dia pernah. Tetapi karena dia sudah diselamatkan, dia harus punya kesaksian di hadapan manusia. Jadi dia dengan sukarela, dengan dorongan, bukan paksaan orang siapapun, tapi dia merasa bahwa dia perlu mengganti uang orang yang telah dia peras supaya dia ada kesaksian di hadapan orang lain. Nah, jadi ada 2 teladan nih di dalam Alkitab. Oke. Kok kalau Ya, misalnya nih untuk perkara-perkara yang kelihatan tuh, misalnya kayak utang atau ya, barang-barang salah, itu kan kelihatan tuh kok. Kayak kita bisa lihat ya. everyday. Kalau misalnya masih ada di barang kita, misalnya kayak kita menyembah berhala contohnya ya, barang itu tuh Hmm, tetap ada di rumah kita. Kita bisa lihat, oh itu tidak baik lagi, tidak bisa menjadi kesaksian. Aku buang gitu kan, atau aku bakar. hmm, Tapi kalau misalnya masalah perkara sifat nih kok, misalnya sifat saya dulu itu temperamental gitu. Terus setelah saya percaya Tuhan, itu tuh masih melekat gitu. Apakah itu juga termasuk dalam masa lalu itu? Dan kalau iya masuk, itu gimana sih kok caranya untuk kita bisa lepas dari hal-hal seperti itu? Karena kalau masalah sifat itu kan tidak kelihatan ke kita ya, maksudnya itu bukan fisik gitu loh kok. hmm. Salah sifat ya. Tapi selama kamu temperamental, kamu pernah melukai orang lain nggak? Aku tanya dulu sama kamu nih. Kalau misal ini mah lalu saya yang temperamental, ini contohnya aja ya kok. Punya misalkan selama orang itu temperamental, dia pernah merugikan orang lain atau melukai orang lain nggak? Pernah pasti kan merugikan dong. Kalau misalnya enggak, nah gimana tuh? Hmm. Nah, jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah membereskan semua dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tapi orang-orang yang pernah kita sakiti, secara mungkin kita temperamental, kita marah-marah kan, kita nggak sengaja menyakiti orang-orang dekat kita. Nah, kita perlu minta maaf kepada mereka. Karena urusan kita di hadapan Tuhan sudah selesai kan, karena Kristus Tuhan sudah mati buat kita. Tapi urusan kita dengan mereka kan belum selesai. Kita harus minta maaf kepada mereka, kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Kalau kamu marah-marah sendiri, misalkan kita marah-marah cuma sendiri di kamar, ya kita nggak perlu minta maaf sama siapa-siapa. Karena kita nggak Oke. perlu siapa. Kita lihat teladannya Zakheus tadi. Kalau dia rugikan orang, dia baru ganti. Kalau dia nggak rugikan orang, dia nggak perlu ganti. Oke. Kok Hmm? kalau misalnya pengalaman saya nih, kan saya udah Kristen dari masih kecil, dari dalam kandungan nih saya udah Kristen nih kok. Terus saya besar, saya tumbuh di lingkungan orang Kristen sampai saat ini. Hmm. Tuh saya tuh kadang-kadang di kalau kayak masalah kenangan gini kayak berhala saya tidak gitu loh. Saya berhala yang kelihatan gitu saya tuh tidak. Terus saya tanggulangin apa dong? Gimana saya ngelihatnya? Mungkin banyak juga teman-teman yang berpikir kenangan masa lalu, oh saya dari Kristen udah dari lahir gitu. Terus apa yang harus saya buang gitu? Ya tadi, masih ada kan? Kamu pernah menyalahi orang lain nggak? Mungkin kamu pernah melukai orang, atau menyinggung perasaannya, atau masih banyak hal yang lainnya yang harus kamu bereskan. Hmm, perkara itu tuh sangat-sangat penting ya kok. Seberapa penting sih kok? Kita bisa bilang ini penting, karena ini menyangkut kesaksian. Seperti misalnya nih, mau pergi kemana-mana, orang nggak ada yang mau dengarkan kamu kalau kamu nggak ada kesaksian. Walaupun mungkin Hmm, kamu membicarakan firman Tuhan, mungkin sama teman-teman kuliahmu kamu bicara firman Tuhan, tapi teman-temanmu mungkin nggak akan dengar, karena dalam hati mereka akan bilang, ih Joy, kemarin kan lu kan gitu. Nah, misal saya tadi contoh, Joy, suka emosian. Kemarin udah ngomong udah mukul meja, gua kena nih, ih, Joy. Nah, jadi kita kalau kita nggak biasakan hal itu, kesaksian kita di hadapan manusia nggak kuat, nggak ada. Jadi kita nggak bisa memberitakan firman Tuhan, apalagi memberitakan Injil kepada orang lain. hmm, gitu. Joy.
Em, Apa lagi nih Joy? si Nathanael tuh kok dia ada bilang hobi yang menjauhkan kita dari Tuhan harus dibuang katanya bilang. Benar nggak sih kok? Mungkin juga kalau hobi kita berhubungan dengan hal-hal dosa, itu harus dibuang. Karena pernah dulu kok menemukan adalah orang yang hobi main judi. Jadi kalau dia Mm-mm. ada uang, dia langsung main judi, dia hobinya main judi. Nah, jadi ya dia nggak berpikir Tuhan lah. Dia nggak bisa memikirkan Tuhan kalau begitu. Hmm. Kalau soal hobi, kita nggak bisa bilang hobi itu salah atau benar. Itu tergantung orangnya kita. Apakah kita emang melakukan hobi itu untuk rekreasi, atau emang karena kita malas saja bersekutu dengan Tuhan, jadi kita cari kesibukan dengan hobi itu. Oke. Waduh, saya banyak hobi nih kok. Jadi saya harus pilah-pilah nih mana hobi yang rekreasi atau menjauhkan diri dari Tuhan. Oke, kita ada gangguan lagi nih kayaknya sedikit. Nah, sambil kita menunggu melanjutkan pembicaraan ini, karena kita masih panjang nih kok perjalanan kita nih, perbincangan kita. Kita buka sesi tanya jawab nih. Jadi teman-teman bisa banget untuk tanya di kolom komentar dan bisa eh, Koyere bisa jawab. Jadi pertanyaannya tentang apa saja boleh, tanya aja pokoknya. Ya, sembari kita menunggu pertanyaan dari teman-teman, Mm-mm. Koko ada nggak sih pengalaman kok? Pengalaman tentang hal ini? Ada Joy, pasti dong Apa kok? Joy. Setiap orang Kristen pasti ada pengalaman tentang ini. Kamu lihat sekarang Mm-mm. rambutku sudah lebih rapi. Saya pernah lihat foto KTP Koko sih kok. Ya, jadi dulu waktu baru percaya Tuhan, rambut koko itu gimana ya bilangnya ya? Jadi seluruh wajah itu tertutup oleh rambut. Oke, Kita makan nasi oke, atau makan sesuatu, makanannya nyangkut di rambut. Seperti misalnya habis makan nasi, nasinya nyangkut di rambut di sekitar sini. oke. Nah, jadi ya satu hari memang nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang suruh potong rambut atau apa, tapi satu hari ketika bersekutu dengan Tuhan, nah Tuhan kasih perasaan potong rambut. Karena kalau rambutnya gondrong terus, ketika bicara firman Tuhan kepada orang, mau mempersaksikan Tuhan kepada orang lain, orang pasti nggak akan mau dengar. Kenapa? Karena penampilannya seperti itu. Orang udah punya Hmm, perasaan, udah ngejudge bahwa orang ini nggak bener nih, mesti rambutnya gondrong. Nah, jadi melalui doa, baca Alkitab, satu hari itu kok diterangin bahwa rambut yang gondrong itu benar-benar membuat orang tidak bisa menerima kesaksian Koko. Nah, jadi Koko potong oh, rambut deh. Sekarang udah lebih rapi kan? sangat rapi Koko, panutan aku. Nih kok, ada yang bilang nih, dari salah satu orang nih, dia bilang saya pernah punya barang berhala berupa obat. Puji Tuhan saya sudah bakar. Ini kayaknya ada yang salah dengan opsinya nih. Obat barang berhala maksudnya apa ya? Maksudnya obat batuk Mungkin gitu kalau batuk obat obat obat-obat terlarang maksudnya kok mungkin kok. obat terlarang ya mungkin ya. Iya. Kita juga Ya. masih menunggu nih pertanyaan teman-teman, jadi bisa tanya aja biar kita relate dengan teman-teman sekarang gitu. Apa pertanyaan boleh tanya ke kita ya kok. Tapi saya juga ada pengalaman sih kok. Boleh tuh ya, sharing. Hmm. Oh, ada pertanyaan nih kok. Jadi saya tunda dulu pengalaman saya nih. Oh ya, Nih, boleh. Shalom. Dari Robert. Shalom. Saya membereskan orang tua yang punya akar pahit dendam masa lalu selain berdoa gimana? Contoh nyata tindakan. Tuhan memberkati. Oh, Maksudnya apa ya, Joy? Shalom. Coba kok bantu. Shalom, Shalom cara membereskan orang tua yang punya akar pahit dengan masa lalu Masa lalu setelah selain berdoa berdoa. gimana? Oh, saya udah paham kok. Jadi Ini, gimana? jadi ini orang tua nih.
dia punya akar pahit, dendam gitu kok. Dendam. Hmm, dendam. Dendam masa lalu. Selain Hmm. kita nih kan berdoa, pasti kan berdoa kepada Tuhan biarlah hatinya dilembutkan Ya, supaya dia betul. tidak dendam lagi. Tapi selain berdoa, apa sih cara nyata konkretnya untuk membantu orang tersebut gitu? Dendamnya masalah apa ya? Nah, ini nggak ada nih. Si Robert mungkin boleh kasih tahu masalah apa? Dia mungkin dendam aja kali kok. Dendam ya. Mm-mm. Selain berdoa, doa kan Kan udah pasti tuh. itu dengan Tuhan. Satu sisi kita perlu berdoa, satu sisi kita juga perlu bersekutu dengan saudara-saudara yang lain yang lebih matang, yang lebih dewasa dalam Tuhan. Nah, sehingga mereka juga sedikit banyak akan bisa memberikan bantuan. Nah, mungkin cerita sedikit aja, boleh cerita sedikit ya. Boleh dong, banyak juga boleh Juga kok. punya akar pahit, juga punya dendam dengan orang tua karena satu dan lain hal. Jadi sampai nggak bicara, bertahun-tahun nggak pernah bicara sama orang tua karena dendam itu. Tapi ya berkat bersekutu, nggak cuma berdoa, bersekutu dengan dulu ada gembala-gembala yang mengembalakan Koko. Jadi mereka bilang ya buat apa terus dendam. Jadi satu sisi kita perlu berdoa, satu sisi kita perlu cari persekutuan sama orang-orang yang lebih matang, yang lebih dewasa dalam Tuhan dibanding kita. Supaya mereka bisa beri bantuan pada kita. Soalnya kalau kamu cuma doain, kurang tindakannya. Kita perlu cari orang-orang yang bisa bantu kita. Tidak Oke, kakak-kakak jadi pas, ini doi. Nah, itu mereka bisa hmm, bantu. oke, Mungkin Robert jadi ya, bisa minta bantuan, bisa cerita lebih detail ke admin Kevas, oke bisa banget. nomor official. Koko lupa, silakan cari tahu sendiri. Ya, ya bisa DM di live ini nanti bakalan dilayani sama orang. Kok, Ya, kita balik ke pertanyaan yang di rundown kita nih kok. boleh. Silakan Joy. Kalau masa lalunya nih nyaman kok, apakah boleh ditinggalkan? Nah, tuh. Maksudnya masa lalunya nyaman itu seperti apa, Joy? Mungkin nyaman di sini nih, ini kok. Maksudnya tuh susah untuk dilepas gitu. Terikat gitu. Terikat itu maksudnya gimana ya? Maksudnya masa Nah, lalunya itu dosa, nyaman dengan dosa atau nyaman karena hidupnya biasa-biasa aja atau gimana ini? nyaman karena dosa kok. Hah? Nyaman dengan dunia kayak karena dunia tuh membuat kita nyaman. Mungkin em, Gitu. kecanduan game atau apa kecanduan game gitu kan enak banget tuh main game kok. Mhm. Oh, mungkin dulu masa lalunya main game, terus setelah percaya Tuhan masih main game. Iya. Begitu. Terus ya banyak hal sih yang kayak gitu. Banyak hal yang lain juga. Mm-mm. Oke. Kan yang membuat kita nyaman setiap orang beda-beda kan kok. Nah, Gimana tuh caranya kok? nah, jadi kita perlu lihat dulu ya, Joy. Berhala itu Ya. apa? Berhala itu adalah segala sesuatu yang memalingkan kita dari Tuhan. Nah, jadi segala sesuatu yang menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, tadi kan kita perlu bereskan berhala. Jadi ya, kalau kenyamanan kita itu sudah menjadi berhala, buat kita jauh daripada Tuhan, kita perlu berdoa pada Tuhan supaya kita ada kekuatan bagaimana kita bisa meninggalkannya. Begitu, Joy. Ininya. Oke, jadi intinya harus minta bantuan Tuhan ya kok. Ya, kita perlu jelas dulu, kita perlu bantu Tuhan. Karena Tuhan kan sudah di dalam kita, dengan percaya. Hmm, Hmm. kok aku mau tanya lagi nih kok. Banyak Boleh, banget ya pertanyaan. tanya lagi. Kamu kira kok takut? Ini kok, pertanyaannya nih kok. Silakan, silakan. Eh eh Apa tuh? yang konkret gitu loh kok. Cara yang konkret gimana caranya kita apa meninggalkan itu semua kok. Soalnya nih susah banget tuh kok. Kadang-kadang hal yang udah tahu kita salah aja karena
itu udah kita lakukan berulang-ulang, udah menjadi kebiasaan kita, jadi udah susah ditinggalin Hmm. gitu. Jadi Gimana sesuatu cara konkret? sebenarnya. Mm-mm. Jadi kita perlu lihat dulu Joy, bahwa penanggulangan Ya, pemberesan masa lalu ini bukan karena kita cari-cari atau karena apa, tetapi karena terang Tuhan. Seperti tadi kan ada teladannya Zakheus. Jadi dia kan bukan cari-cari siapa ya yang pernah saya peras, saya mau ganti 4 kali lipat atau bagaimana. Tapi karena Tuhan datang ke dalam rumahnya, dia bersekutu dengan Tuhan. Nah, maka dia ada perasaan bahwa dia harus mengganti uang orang-orang yang sudah dia peras. Jadi kita jangan berpikir bagaimana ya caranya saya berhenti dari ini, bagaimana ya cara saya berhenti dari itu, bagaimana cara saya membereskan ini, membereskan itu, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita nggak perlu demikian. Kita perlu fokus bersekutu pada Tuhan. Kalau Tuhan terangi, kita langsung bereskan. Kalau Tuhan belum terangi, kita jangan memaksa. Oh, saya membereskan ini, saya membereskan ini. Kita nggak perlu memaksa. Jadi sampai batas maksa. Nah, itu kita bereskan. Gimana deh? oh. Kita sudah bingung. Kalau masalah pergaulan kok, Hmm, itu bisa dimasukkan ke dalam masa lalu nggak sih pergaulan tuh? ya, benar. Gaulan bisa masuk ke masa lalu. Oke, jadi harus kita tinggalkan juga ya kok. Ya, harus seperti misalkan kalau mahasiswa kan biasanya pergaulannya dugem tuh, dugem, mabok. Ya, itu kan pergaulan juga yang tidak baik. Yang sebenarnya nggak Ya, mungkin kamu lagi mabok tiba-tiba kamu inget Tuhan. Nggak mungkin ada orang, kok nggak pernah ketemu orang mabuk ya. Mereka, ayo kita doa dulu yuk. iya nggak pernah, nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Merasa bahwa itu adalah pergaulan yang baik. Nah, seperti Jajan Hmm. Bapak bilang, kita perlu cari pergaulan yang baik. Di Yesus itu berpesan pada orang-orang muda. Kita harus bersama-sama orang-orang muda yang berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni. Kita mengejar Tuhan sama-sama. Nah, jadi pergaulan kita pergaulan yang baik supaya kita sama-sama mengejar Tuhan. Oke, Gimana, Joy? jadi udah banyak banget yang kita bahas ya. Oh, udah setengah jam ini kita ngebahas. Ya, Jadi teman-teman masih kuingatkan lagi yang mau bertanya silahkan banget bertanya. boleh. Pertanyaan untuk Koyere mungkin ada pengalaman juga boleh dibagikan di kolom komentar. Hmm, Kalau misalnya pengalaman saya nih kok, ini saya lanjut ke pengalaman saya kok. ya, boleh. Eh, Gimana? Pengalaman saya tuh eh kayak tadi saya bilang tuh, kan saya dari kecil udah Kristen gitu sampai sekarang gitu. Ya, Mungkin eh sering saya tuh berpikir tuh apa yang saya harus ubah, orang saya udah jadi orang Kristen kok dari dulu gitu kan. hmm, Ternyata semakin saya menikmati Tuhan, semakin saya mengenal, membaca firman Tuhan, lebih mengerti isi dari firman Tuhan, semakin banyak hal-hal yang dibereskan dalam hidup saya. Jadi benar banget yang kata Koyere tadi bilang, kita butuh terang Tuhan gitu. Jadi semakin sering kita tuh semakin sering kita menikmati Tuhan, membaca firman Tuhan, menuntut Tuhan dalam tanda kutip, maksudnya itu adalah kayak belajar firman Tuhan gitu, kayak membaca buku-buku rohani, itu tuh semakin banyak terang Tuhan tuh terhadap diri kita. Jadi kayak dulu aku anggap itu hal biasa, oke aku boleh lakukan itu, tapi pada saat sekarang kok hal itu tuh nggak baik ya gitu. Padahal dulu aku melihat itu hal bagus, maksudnya hal yang biasa aja gitu, nggak perlu aku tinggalin. Tapi semakin lama aku melihat itu adalah hal yang usang dan harus aku tinggalkan gitu. Jadi hmm. untuk teman-teman kita jangan pernah berpikir kalau aku udah fine fine aja nih gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa seperti itu harus koreksi diri gitu. Jangan-jangan aku kurang menikmati Tuhan gitu. Itu sih pengalaman aku kok. Ya, benar banget, Joy. Nah, aku tambahin dikit ya. Iya, Jadi, boleh. kita perlu terang Tuhan. Terang Tuhan dari firman Tuhan. Ketika kita membaca, sekutu. Nah, satu lagi, kita juga ada terang kan? Benar.
Nah, jadi kita bersekutu dengan anak-anak Tuhan, mereka kan juga anak Tuhan, jadi mereka juga bisa berikan terang bagi kita. Dari Hmm, dua sistem nih Joy, dari teman Tuhan dan dari anak-anak Tuhan yang lain. Nah, makanya kita oke. perlu pergaulan yang sehat dan persekutuan dengan sama-sama anak Tuhan yang lain. Oke. Jadi ada 2 poin ya teman-teman ya. Pertama tuh terang Tuhan dari firman Tuhan dan juga dari saudara-saudari dan teman-teman kita. Gitu ya kok. Ya, Teman-teman dalam Tuhan. Hmm. gimana Joy? Udah ada pertanyaan lagi belum? Ini teman-teman kita nih belum ada yang bertanya nih. Ayo teman-teman, boleh sharing bertanya di live ini. Apa tuh? Gitu. Kok ya? Ada yang tanya nih Joy. Kok ya? Hah? Oh nih, kok mau tanya? Ada pertanyaan dari Dan Okta. Namanya Dan underscore Octavia. Nih, kok mau tanya, apa sih efeknya kalau kita tidak membereskan kenangan atau perkara di masa lampau? Nah, gimana tuh? Efeknya apa kok? Apa sih Nah, efeknya gitu? ini dia Joy pertanyaan kita tunggu-tunggu dari tadi. Jadi Benar efek banget. tadi kita tidak ada kesaksian di hadapan orang. Mm-mm. Jadi misalkan tadi contoh kita ambil contoh yang lain ya. Misalkan satu orang itu dulu dia suka mabok, Mm-mm. dia percaya Tuhan, tapi dia nggak beresin perkara yang dulu, yang masa lalunya dia. Jadi dia masih tetap aja dia minum minuman keras berlebihan, dan suka mabuk-mabukan. Orang-orang nggak akan bisa terima kesaksian dia, walaupun misalkan dia bicara firman Tuhan ke orang lain. Nah, jadi efeknya adalah begitu. Kita nggak banyak kesaksian di hadapan manusia. Oke, ini mas perkara kesaksian di hadapan manusia ya kok. Nah, bener banget tuh Joy. Nah, jadi itu Octavia. Jadi itu jawaban dari Koyere. Kenapa harus dibereskan? Karena berkaitan dengan perkara masa lampau. Perkara masa lampau. Perkara kesaksian kita terhadap sesama manusia. Ya Joy, pintar banget kan Joy. Nah, teman-teman masih boleh banget nanya karena ini lagi sesi tanya jawab. Jadi teman-teman boleh tanya apa aja, sharing apa aja. Hmm? Bisa berkaitan dengan tema ini juga bisa tidak. Ini kok kita balik ke rundown pertanyaan lagi ya kok. Hmm. Ini saya cari dulu pertanyaannya. Eh, Banyak yang tanya tuh Joy. ada yang tanya lagi. Dari mana nih nanya nih? Oh, dari Yudin Keba. Nanya nih kok. Dia nanya. Efeknya saudara tidak akan hidup damai. Jadi putuskan itu dalam nama Yesus. Oh, dia ini. Ini kalau Yudian nih dia kasih statement kok. Dia bilang Iya. eh, efeknya itu kalau misalnya saudara tidak akan hidup damai kalau tidak membereskan itu. Jadi putuskan itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi harus diputuskan supaya hidup kita menjadi damai. Ini ada dari Elsani nih kok. Katanya bilang kamu mau tanya bagaimana cara membereskan perkara lampau dengan tuntas. Nah, dengan tuntas nih kok. Soalnya saya juga sering sih membereskan sesuatu tapi tidak tuntas gitu. Tuntas. Ya, kita banyak Tuhan, karena kita nggak bisa tahu kapan Tuhan akan tuntaskan perkara itu. Seperti misalnya tadi contoh kan, contohnya siapa lagi nih? Contohnya apa lagi nih Joy? Yang kamu nggak tuntas? Apa? Satu-satu. Contohnya apa nih? Tuntaskan. Contohnya, Nah, saya ini, kok, contohnya eh mempunyai hobi jangan saya deh kok. Misalnya si A, si A ya. si A Dia nih si kok. A. Dia si A. Contohnya nih dia suka berjudi kok. Heeh.
Awalnya nih dia judi banyak banget cabangnya nih kok. Judi apa aja dia embat. Tapi dia karena dia udah diselamatkan, dia mau membereskannya. Tapi dia masih tersisa nih kok. Judi bola misalnya, karena dia hobi bola. Jadi setiap kali dia nonton bola pasti dia judi juga gitu. Tapi yang lainnya dia udah nggak judi lagi. Jadi nggak tuntas gitu loh kok. Contohnya, gimana sih caranya biar sampai tuntas? Gitu. Nah, kamu perlu tinggal dalam pergaulan sehat, Joy. Hmm. Kalau kamu tinggal di grup orang-orang yang suka judi, pasti kamu mau judi lagi. Karena kamu akan merasa terasing kan di grup itu kan. Jangan kamu gabung, tinggal kamu sering main ke tempat judi, ya kamu bakal ikut judi lagi. Jadi kamu harus pertama pindah dulu tempat pergaulanmu, cari pergaulan yang lebih baik. Yang kedua, kamu itu dengan Tuhan. Nah, kita nggak bisa bilang, oh hari ini harus tuntas nih perkara ini. Jadi kita nggak bisa terburu-buru karena semua itu ada prosesnya. Menjauhi pergaulan yang nggak bagus tadi, jadi perlahan kita kalau bisa bereskan perkara itu, Tuhan juga pasti akan bantu dengan perkara-perkara itu. Oke. Jadi untuk siapa tadi yang nanya ya? Oh nih, Elsani. Jadi itu kamu harus, bukan kamu sih. Jadi caranya itu adalah jangan di pergaulan itu lagi ya, kok ya. Ya, Itu sangat membantu kita dalam menghapuskan perkara-perkara yang dulu-dulu ya, kok. Nih, ada lagi kau dari Wisnu Mahendra. Nih, Kak, katanya. Kalau gagal move on ya, ini gagal move on nih pertanyaannya. ya. Kak, kalau gagal move on dari perkara lampau, ada ayat yang bisa menguatkan nggak? Ini Wisnu harus dikuatkan nih, kok. Ada nggak ayat-ayat yang bisa menguatkan biar kita benar-benar move on dari masa lalu? Ada nih ayatnya. Ada nggak isi bantu cari ayatnya? Rasul Paulus pernah bilang kan, aku telah melupakan yang di belakangku. Nah, mungkin pernah dengar Filipi 3 Berapa kok Filipi? Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Aku baca kamu ya Wisnu ya supaya aku kuatkan. Oke. Maaf, tripod saya jatuh. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri ke apa yang di hadapanku. Nah, jadi kegagalan kita yang sudah lalu, ya sudah kita lupakan aja. Kita maju, kita lihat ke depan. Oke. Begitu Jadi Wisnu. pokok. Tetap semangat. Oke, untuk Wisnu tetap semangat. Itu ayatnya tadi Filipi 3 ayat berapa kok? Ayat 13. Ayat 13. Ya ampun, maafkan saya teman-teman. Tripod saya jatuh. Oh, tidak apa-apa, Joy. Aku maafkan kamu kok. Oke. Sorry. Lanjut kok ke pertanyaan berikutnya. Nah, mana lagi? Kita dikuatkan dari ayat. Ini kita ada Michelle. Dia tanya, kok kalau kita membereskan perkara lampau tersebut, tapi orang lain tuh bilang sok suci, bagaimana cara agar tidak menyinggung dan dapat menjaga kesaksian kita? Gimana tuh kok? Ya udah biarin aja. Tapi dia juga bilang kok, bagaimana agar tidak menyinggung. Jadi biar mungkin tidak menyinggung orang lain gitu. Gimana kok? Dan menjaga kesaksian kita. Membiarkannya itu gimana kok? Gimana cara membiarkan? Gimana sih? Misalkan contohnya apa ya? Karena kan terlalu abstrak. Contohnya nih, aku kasih contoh kok misalnya. Contoh. Jangan aku lagi nih, si A misalnya. Ntar gua terus contoh. Buruk gua terus nih. Nih, contoh si A nih ya, orang A ya, bukan saya ya, A nih misalnya. Misalnya. Misalnya suka dugem nih kok. Ya. Tempat klub misalnya. Minum-minuman keras. Terus dia stop nih kan. Ketemulah dia sama si gengnya nih. Sok suci lu gitu. Kenapa nggak mau ikut gitu. Best friend nih ceritanya mereka nih.
Nah, terus dibilang sok suci sama mereka, gimana caranya biar aku ini tidak menyinggung dia, teman-teman aku, dan Hmm. juga menjadi kesucian gitu loh kok. Nah, sebenarnya kalau kita dugem, misalkan tadi contohnya kan dugem. Kalau Mm-mm. kita nggak menyinggung teman-teman kita menyinggung anggota keluarga kita di rumah. Karena kita kan dugem. Sebenarnya kan orang tua kan tahu. Orang tua tahu nggak? Misalnya kita dugem. Sebenarnya kita kan menyinggung orang tua kita dengan sengaja dugem itu kan. Emangnya ada orang tua yang, oh ya, ayo, ayo kamu dugem bener kok. Sebenarnya Oke, kita nggak usah memusingkan mereka, biarin aja. oke. Tapi jadi kita tidak usah memusingkan mereka dan tetap pada pendirian kita ya kok. Ya tadi balik lagi ke pergaulan ya kok. Ya, ya biarin aja gitu kan. Emang mereka nggak senang kita jadi lebih baik, kita kan cari pergaulan yang lebih baik dong kita sebagai anak Tuhan. Nah, jadi ya tinggalin aja. Oke, ini Nggak ada orang lain yang si Amen. Nih kok, si Kak Yudian nih, dia kasih statement lagi nih kok. Aku bacain ya statementnya. diam saja, jangan bicara apa jangan respect mereka berbicara. Nah iya, benar itu Joy. Biarin aja. Menuntas menuntaskan masa lampau yang tidak baik datang kepada Tuhan, jangan menjauhkan dari Tuhan. Di luar Tuhan, saudara tidak akan dapat keluar. Jadi percaya Tuhan, rajin baca Alkitab, dan harus punya teman baik, dia bilang. Ya, benar banget tuh Din. Eka pula. Kok ada dari Anggurambu. Maaf ya kalau saya salah-salah bacanya namanya ini. Malam Kak, ingin bertanya, bagaimana cara jika saya sudah membereskan masalah kepada seseorang, tapi seseorang tidak memaafkan masalah tersebut dan tetap ngomong dari belakang. Caranya gimana Kak? Waduh, Nah, ini relate banget. Sedap sekali. masalah Joy. Jadi Apa? kita pasti sering mengalami gitu kok. Kayak Joy juga pasti mengalami, Koko juga mengalami hal itu. Yang sudah pernah kejadian itu buat kesalahan, ya kesalahannya nggak terlalu besar, tapi sudah minta maaf sama dia tetap nggak memaafkan. Bahkan dia masih ngomongnya di belakang, ya sama kejadiannya dengan yang kamu tanyakan itu, yang tadi ditanyakan oleh teman kita. Ya, jadi Oke. kita sudah mencoba minta maaf ke dia. Jadi masalah dia maafkan kita atau enggak, itu juga kita. Seperti Tuhan merintahkan kita kan untuk mengampuni kesalahan orang lain kan, di Matius 6, Iya. supaya kita diampuni. Nah, jadi itu bukan kita sudah minta maaf pada orang itu, tapi kalau dia emang nggak mau maafin kita, ya mau gimana lagi? Kita kan nggak bisa paksa dia. Betul sekali. Itu tadi jawabannya. Kita lanjut next ke pertanyaan berikut ya, kok. Boleh kok? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lanjut, Nih, aku takut. ini dari Georgie Angelica nih kok. Kak, kalau misalnya masa lalu masih menghantui sampai sekarang, tetapi trauma tersebut tidak berani diungkapkan kepada orang lain, itu bagaimana cara mau terbuka kepada Tuhan dan kepada orang lain? Ini kok jadi masalahnya nih mungkin personal pribadi gitu, masalah sensitif, masalah pribadi gitu, yang tidak bisa diumbar ke orang banyak. Trauma dia. Gimana caranya biasa terbuka dengan Tuhan dan kepada orang lain? Ya, dia kan terbuka dulu sama Tuhan, paling minimal. Lalu orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau soalnya masalah pribadi, jangan cerita ke semua orang. Berarti dia harus pilih orang yang terpercaya. Kakak yang dimasak dengan Tuhan. Cari mereka kamu yang cerita ke sembarang orang. Karena misalkan nih orang itu nggak bisa bantu kamu ceritain. Ya paling juga dia ceritain ke orang lain dan akhirnya jadi nyebar. Jadi kamu perlu terbuka kepada Tuhan. Nah, kamu juga perlu cari kakak-kakak yang lebih matang di dalam Tuhan. Oke. Dan mereka cari orang-orang yang lebih matang itu yang bisa percaya. Oke, jadi tadi itu perkara yang sensitif tadi tidak bisa diungkapkan kepada semua orang, ya jangan diungkapkan ke semua orang ya kok. Nah, Tetap harus berdiskusi, berdoa kepada Tuhan dan berdiskusi kepada kakak-kakak rohani yang lebih matang secara kerohanian untuk membantu permasalahan kita. Intinya adalah berbicara kepada orang yang tepat.
Karena kalau berbicara kepada orang yang tidak tepat juga sama aja berujung ke masalah pribadi kita tadi tersebar ya kok. Dan Iya. kalau ngomongin masalah tempat curhat, tempat eh, cerita masalah-masalah pribadi, bisa banget nih kalian DM aja ke Kepas Indonesia masalah apapun, bisa kita tolong ya kok. Dengan cara DM nanti banyak kakak-kakak pembina yang bakalan membantu permasalahan tersebut ya kok. Ya, bener banget tuh, Joy. Jadi ada banyak kakak-kakak di Kefas yang mereka lebih Hmm, dewasa secara kerohanian yang bisa bantuin kamu nantinya. oke. Kalau misalnya teman-teman nanya nih, memangnya benar bisa terbantu? Saya nih buktinya. Saya banyak banget terbantu oleh kakak-kakak Kepas. Jadi jangan pernah takut. Nah nih kok, si Apalagi tuh? kita akan menutup sesi pertanyaan dengan satu statement dari Nathanael nih. Oh ya, boleh banget, Joy. Dia beri statement bahwa tetap baik terhadap orang yang menyakiti kita walaupun kita tidak dimaafkan. Jika masih diomongin ya diam aja, tetap doakan terus. Itu kata yang bilang. Ya, Oke, waktu kita udah terbatas banget Niko, jadi Koko bisa kasih kesimpulan sedikit. Setelah itu kita akan menutupi live ya pas kita. oke. Jadi kasih kesimpulan sedikit ya. Jadi perkara yang lampau itu, masa lalu kita tidak baik, itu harus kita bereskan. Kenapa? Supaya kita ada kesaksian di hadapan manusia, di hadapan teman-teman kita yang lain. Kita jangan dibilang sok suci atau gimana. Kalau emang itu adalah hal yang positif, kita perlu lakukan. Kalau misalkan masa lampau kita, pergaulan kita itu adalah satu hal yang negatif dan hal yang merusak kita, lebih baik kita tinggalkan. Nah, satu sisi lagi, kita perlu berdoa bersekutu dengan Tuhan. Lalu jangan lupa, cari kakak-kakak kerohanian lebih matang dibanding kita, yang lebih dewasa secara rohani, yang bisa bantu kita. Gimana caranya nih kita lepas dari perkara yang masa lalu itu, perkara-perkara buruk dulu kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, maupun yang kira-kira hutang atau berhala atau dosa. Nah, kita butuh dengan Tuhan tadi, kita bilang. Nah, kita juga cari. Jadi gitu aja. Ada tambahan lagi Joy dari kamu? Apa kok? Iya dari kamu. Jadi pesan Tidak ada kok. dari Dari saya sudah mantap sekali kesimpulan Koko tadi. Apa kok? dari pergaulan yang sehat dengan anak-anak Tuhan yang lain, Ya, lalu bersekutu betul. dengan Tuhan. Amin. Oke, tidak terasa perbincangan kita yang sangat asik ini ya kok. Itu udah sampai 1 jam. Sudah berakhir. Panjang sekali Joy. Panjang sekali ya kok. Tentunya teman-teman yang masih bergabung, terima kasih banyak udah bergabung sampai sekarang. Dan kita udah harus berakhir, tapi sebelum berakhir aku akan ada kasih beberapa pengumuman yang penting. Eh, Teman-teman mungkin udah sering ngikutin kita setiap hari Senin dari jam 7 sampai jam 8, tetapi akan perubahan jadwal untuk minggu depan. Kita akan mulai live dari di hari Rabu pukul 7 malam atau waktu 19 sampai 20 atau jam 8 malam. Jadi teman-teman bisa stay terus di Instagram kita karena di sini banyak banget informasi tentang kerohanian yang tentunya membantu kehidupan kita tentunya, terutama untuk orang-orang muda. Dan juga di sini bisa DM, bisa konsultasi permasalahan atau apapun atau sharing-sharing. Dan tentunya di Kevas ini juga pokoknya pergaulan yang baik untuk orang-orang muda. Dan ada satu hal lagi nih Koyere yang harus kita ingatkan, Apa tuh Joy? yaitu adalah di Instagram kita itu ada link. Nah, itu kita bisa daftar webinar. Jadi teman-teman pokoknya bisa banget lihat informasi tentang kegiatan-kegiatan kita di Kevas Indonesia tentunya seperti itu. Oke, Koyere, dengan berakhirnya pengumuman ini, berakhir juga perjumpaan kita, tapi tentunya tadi kita buka dengan doa, kita akhiri juga dengan doa, minta kesediaan Koyere untuk memimpin kita di dalam doa penutup live Kevas Indonesia pada malam hari ini. Oke Joy, mari teman-teman juga Joy, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih
Karena malam ini kami bisa membahas perkara mengenai pemberesan masa lalu kami. Tuhan, biarlah dapatkan kami orang-orang muda bisa memiliki pergaulan yang baik, juga bisa memiliki persekutuan dengan anak-anak Tuhan yang lain, terlebih lagi juga bersekutu dengan Tuhan, membaca firman-Mu, berdoa, bisa mengerti kehendak-Mu dari setiap kami. Tuhan, jaga masa muda kami menjadi masa muda yang penuh dengan berkat, juga bisa bersaksi bagi Tuhan, bagi teman-teman atau orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Oke, Koyere, terima kasih banyak. Koyere bisa keluar dari live ini. Ya, sama-sama, Terima Jo. kasih teman-teman semua yang udah live tadi. Terima kasih banyak kok. Bye. Bye-bye. Terima kasih, Joy. Terima kasih kok. Oke teman-teman, nggak terasa ya teman-teman, kita udah harus berakhir di malam hari ini, tapi tenang aja karena gue ingatin lagi bahwa minggu depan itu kita adain di hari Rabu jam 7 sampai jam 8 malam. Hari Rabu, jangan lupa pantengin terus, lihat terus Instagram Kefas Indonesia karena di sini banyak banget hal-hal yang positif. Oke. Dengan akhir kata saya Joy, terima kasih atas segala pertanyaannya tentunya, dan jangan lupa terus lihat Instagram Kepas. Oke, bye, see you next time. Akhiri video.